Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah mengenal ikan Rasbora Sri Gunting. Nah, jadi ikan ini itu mempunyai nama latin Rasbora trilineata, atau bahasa Inggrisnya itu Rasbora scissortail atau Rasbora ekor gunting. Sementara di Indonesia itu biasa disebut dengan nama Rasbora Sri Gunting. Kenapa dinamakan Sri Gunting? Karena ekornya itu menyerupai seperti gunting ya, jadi bergerak-gerak seperti ini. Jadi naik turun, jadi seperti kayak gerakan gunting, naik turun. Nah, ikan ini berasal dari Sungai Mekong ya, kemudian menyebar ke Asia Tenggara dan Asia Timur. Sungai Mekong itu kan ada di Cina, di mana lagi, Myanmar dan Laos dan sebagainya ya, yang di kawasan Asia Tenggara itu. Kemudian ikan ini juga ditemukan di Sumatera dan Kalimantan kalau untuk di Indonesia. Nah, ikan ini biasa tumbuh bisa mencapai ukurannya itu sampai 15 cm, namun pertumbuhannya itu agak lambat. Jadi kalau di akuarium itu biasanya tidak sampai 15, paling hanya 7 atau 8 itu sudah maksimal. Nah, untuk usia itu biasanya hanya sampai 3 tahun, jadi umurnya sangat pendek untuk ikan hias ya, beda sama ikan ikan koi atau ikan mas koki yang lebih panjang umur. Jadi ikan ini umurnya pendek. Nah, ikan ini itu biasanya dipakai untuk hiasan aquascape. Jadi ikan ini jarang ditemukan dijual di toko ikan hias umum, tetapi biasanya nanti dijualnya itu di toko ikan hias yang biasanya khusus aquascape atau di toko ikan hias online, karena memang peminatnya itu tidak terlalu banyak. Untuk pasaran harga itu biasanya itu range harganya itu antara 2.500 sampai 5.000 ya, tergantung daerahnya juga. Mungkin kalau daerahnya yang di perkotaan atau yang di yang daerah situ yang kontrakannya mahal, biasanya harganya juga mahal, mengikuti harga daerah yang ada di situ juga. Nah, ikan ini itu sebenarnya adalah ikan mikro predator ya, jadi dia memakan atau condong lebih ke karnivora, memakan misalnya kayak anak udang, kemudian ada cacing-cacing planaria atau semacam makhluk hidup yang ada di situ ya, plankton dan sebagainya. Namun ikan ini juga doyan pelet, jadi dikasih pelet dia juga doyan. Nah, ikan ini bentuknya sangat pipih ya, atau gepeng. Jadi seringkali itu menjadi sasaran bulian oleh ikan yang postur badannya itu lebih kuat. Misalnya ikan Sumatera atau ikan yang yang lebih besar dari dia. Biasanya ikan ini nanti rawan sekali untuk dibully. Nah, ikan ini juga bisa schooling ya, jadi suka bergerombol, tetapi tidak sebagus misalnya schoolingnya ikan red nose yang seperti seperti baris ya. Tetapi ikan ini kalau schooling ya tidak terlalu rapi. Nah, meskipun mikro predator, ikan ini itu mempunyai karakter yang pendamai ya, jadi dia bisa dicampur dengan ikan yang karakternya pendamai juga. Misalnya di sini ada ikan gupi, ikan tetraan sama udang juga dia bisa dicampur ya. Udang keong, ada keong di sini kan, bisa dicampur. Namun sebaiknya diberi tempat sembunyi
supaya anakan udangnya itu tidak dimakan. Nah, ini bisa dilihat udang-udangnya tuh masih berani memunculkan dirinya, biarpun banyak sekali ikan Rasbora siribunting di sini, karena memang dia tidak tertarik untuk memakannya karena tidak muat di mulutnya ya. Tetapi untuk anakan udang sebaiknya dikasih tempat berlindung seperti daun-daun seperti ini supaya aman. Karena kalau enggak nanti lama-lama anakan ikannya anakan udangnya maksudnya akan habis. Begitu juga kalau ingin anakan gupinya itu aman, sebaiknya dikasih tempat berlindung juga, karena kemungkinan anakan gupi nanti akan habis dimakan, semisal kalau mau digabung dengan ikan gupi. Ikan ini perawatannya sangat simpel, jadi untuk pH mungkin dia hanya memerlukan pH itu 6 sampai 7,5 itu masih aman untuk ikan ini, karena ikan ini jarang sekali mati ya. Bahkan untuk penyakit yang umum misalnya white spot itu juga sangat jarang. Kemudian suhu itu juga ikan ini juga aman. Mau suhu dingin aja ikan ini jarang sakit seperti terkena white spot dan sebagainya. Suhu panas juga misalnya 30 derajat dia juga tetap bisa, karena memang ikan ini kan juga hidup di Kalimantan. Nah, di Kalimantan itu kan biasanya dilalui garis khatulistiwa ya, Kalimantan Sumatera itu kan. Nah, di situ kan pasti suhunya akan panas. Nah, ikan ini bisa bertahan di suhu yang misalnya suhu 20 derajat sampai 30 derajat itu masih aman, karena ikan ini juga hidup di Cina juga. Jadi mungkin untuk suhu yang dingin bisa, untuk suhu yang hangat juga bisa. Nah, sebaiknya ikan ini dipelihara bergerombol ya, jangan hanya memelihara satu saja, karena ya tidak akan kelihatan ikannya nanti karena hanya kecil ya. Hanya kalau misalnya hanya beli satu, nah nanti ikannya akan tidak kelihatan dan biasanya nanti akan stres karena merasa kesepian. Jadi pelihara saja minimal 6 atau 10 itu bagus. Nah, kemudian bagaimana cara berkembang biak? Nah, cara berkembang biak ikan ini adalah dengan cara bertelur ya. Jadi dia akan melepaskan telurnya ke akar-akar tanaman yang biasanya mengapung seperti enceng gondok atau frogbeet atau apu-apu. Nah, ikan ini tipikal tidak merawat anaknya maksudnya. Jadi kalau sudah bertelur ya sudah gitu aja ditinggal. Nah, ikan ini bisa beranak atau berkembang biak tanpa bantuan manusia ya. Jadi kita taruh saja di kolam, diberi semisal kayak enceng gondok atau apa, nanti pasti ikan ini akan bertelur. Namun kemungkinan anakannya hidup itu juga tidak akan banyak ya kalau kita tidak fokus untuk breeding atau mengembangbiakkan itu, misalnya ditaruh di keramba atau memisahkan indukan dan anakan, karena biasanya nanti anakannya akan habis dimakan. Kalau ingin membreeding ikan ini sebaiknya difokuskan atau dibuatkan semacam keramba, atau nanti kalau sudah indukannya bertelur, telurnya itu dipisah dari si induknya tersebut. Ikan ini akan terus berkembang biak ya, jadi hampir setiap hari. Kalau misalnya sudah matang itu dia akan terus bertelur, dengan catatan kalau nutrisinya cukup ya. Nah, kemudian sebaiknya kalau ingin membiakkan ini, taruhlah banyak-banyak tanaman yang ada di dasar tanaman, di dasar akuarium maksudnya, misalnya seperti moss, kemudian
karpet dan sebagainya, karena telurnya itu rata-rata jatuh ke bawah. Kemudian nanti kalau sudah bertelur, indukannya bisa diangkat, tapi kadang atau kebanyakan itu telurnya tidak kelihatan, tahu-tahu nanti muncul anakannya, jadi seperti itu. Dan apakah ikan ini tahan dengan hidup tanpa aerator? Sebenarnya ikan ini bisa hidup tanpa aerator dengan catatan populasinya tidak terlalu padat, karena kalau populasinya padat otomatis dia akan membutuhkan banyak suplai oksigen. Tapi saya pernah memelihara ini dengan populasi yang dikit, ikan ini tahan atau bisa hidup tanpa aerator. Untuk substrat sebaiknya diberi pasir-pasir atau gravel atau batu-batuan seperti ini ya. Jadi ikan ini itu kadang merasa bosan. Nah, dia itu untuk mengusir rasa bosannya itu dia biasanya mencari sesuatu dengan kayak mengunyah-ngunyah pasir yang ada di bawah sini. Jadi semacam untuk hiburannya. Jadi sebaiknya kalau memelihara ikan ini diberi pasir-pasir atau batuan-batuan seperti ini. Karena suka main di tengah, jadi sebaiknya untuk tank matnya dipilih yang ikan main bawah atau main atas, biar tidak padat di tengah ya. Jadi seimbang, di bawah ada ikan, kemudian di atas juga ada ikan. Misalnya kalau di bawah dikasih Corydoras, kemudian di atas dikasih ikan atas itu semisal ikan gupi-gupian itu, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.